Halo, saya Hendriana Fernanda, NIM 19104168666 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan menjawab ujian tengah semester. Yang pertama itu studi kasus 1, diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Si Coco yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diperdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, dan bentuk dan mengemas. Dengan rincian upah per hari yaitu 1.000 sebagai berikut: latihan soal dan pembahasan atau penyelesaian metode Hungarian. Nah, lalu di slide ini kita dapat melihat cara penyelesaiannya. Lalu selanjutnya tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Nah, baik, di sini penyelesaiannya ini dapat kita lihat sendiri, meminimalkannya. Lalu langkah pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama dengan langkah ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di slide ini. Lalu langkah yang kedua ini memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Nah, dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat melihat slide-nya. Lalu yang ketiga ada memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan. Apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Lalu selanjutnya, misal jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki 1 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Nah, perhatikan dari matrik di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4, baris Wanto dan baris Wanti, meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat yaitu karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0, kemudian seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Lalu yang kelima, langkah yang kelima ini perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Nah, pilih nilai yang paling kecil atau dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis. Dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu yang keenam, ini ada apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, atau mulai dari baris yang hanya milik 1 0, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal ya. Nah, kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong sama dengan 60. Kemudian Paijah dialokasikan pada tugas memasak 45. Dan Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50. Dan yang terakhir Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Nah, totalnya jadi 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 kalikan 1000.
sama dengan 215.000 per hari. Kemudian yang kedua ini, seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman di 4 daerah pemasaran produknya. Nah, penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Nah, tabel data yang pertama ini, tabel data pertama 1. Di sini dapat dilihat sendiri ada lokasi atau salesman. Yang pertama itu salesman 1, salesman 2, salesman 3 dan salesman 4. Lokasinya sampai dengan 4. Lokasi pertama itu salesman 1 yaitu 1000, kemudian yang kedua salesman 2, lokasi pertamanya itu 1010, kemudian salesman 3 lokasi pertama 1050, kemudian yang keempat salesman 4, lokasi pertamanya itu 1000, kemudian yang keempat salesman 4 atau lokasi pertama yaitu 1150. Kemudian lokasi yang kedua ada salesman 1 900, lokasi kedua salesman 2 1000. Kemudian yang lokasi 2 salesman 3 950, lokasi 2 salesman 4 yaitu 1000, lokasi 3 salesman 1 1100, kemudian lokasi ketiga salesman 2 950, lokasi 3 salesman 3 yaitu 900. Kemudian lokasi 3 salesman 4 ada 950. Kemudian lokasi 4 salesman 1 900. Lokasi 4 lagi dengan salesman 2 950. Lokasi keempat lagi dengan salesman 3 1050. Lokasi 4 dengan salesman 4 adalah 1000. Nah, penyelesaiannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 yaitu 1100, baris kedua 1100 lagi, dan baris ketiga 1050. Dan yang keempat baris keempat ini 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris 2 dikurangkan dari 1100, baris ketiga dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel kedua. Nah, selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 3. Nah, sekarang lihat apakah 4 nilai pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda, ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal, tabel akhir. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Nah, dimulai dengan jumlah 01, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua terdapat dua nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4.
Nah, berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1.100 ditambah 1.000 ditambah 1.050 sama dengan 4.300. Baby, say heaven. Baik, kiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.